Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya didampingi oleh Pak Sesmenko, Pak Susi, dan Deputi Pak Ferry. Uh, Kita akan memberikan informasi terkait dengan hasil daripada BPS tadi pagi. Dan untuk melengkapi beberapa data yang terkait dengan capaian, kita lihat bahwa walaupun perekonomian global masih dalam situasi yang tidak normal, penuh ketidakpastian, dan agregasi perekonomian dunia rentangnya di tahun 2025 ini 2,7 sampai dengan 3,3%. Dan ini tentu di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia dan juga tidak setinggi sebelum COVID yang lalu. Dan oleh karena itu juga harga-harga masih tidak menentu akibat dari ketegangan geopolitik dan suku bunga yang tinggi juga tentu akan meningkatkan beban hutang di berbagai negara dan juga kebijakan yang diambil yang kita monitor dari pemerintahan baru Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai Trump 2.0, serta kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini belum pulih, artinya sektor properti masih bermasalah di China dan juga sangat terkena dengan kebijakan tarif yang akan diterapkan oleh Amerika kepada Tiongkok. Nah, kalau kita lihat tadi dalam pengumuman BPS, Indonesia masih solid dan dibandingkan dengan beberapa negara lain. Jadi Indonesia masih mencatat pertumbuhan sebesar 5,02% secara year on year, dan ini masih lebih tinggi dibandingkan peer country di ASEAN seperti Singapura di 4,3% dan Malaysia 4,8% dan juga seperti Arab Saudi yang masih 4,4%. Nah, stabilitas ekonomi ini didukung oleh inflasi yang tetap rendah dan terkendali, serta rasio utang kita masih di bawah 40% atau 38,9%, dan ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati dan ruang yang cukup untuk berinvestasi. Nah, tingkat inflasi di 2024 secara year on year di angka yang rendah yaitu 1,57%, terkendali di batas bawah, dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi, dan realisasi inflasi di bulan Januari ini turun ke 0,76%. Nah, tentu penurunan 0,76% ini ditopang oleh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo, yaitu dengan diskon tarif listrik 50%. Jadi penurunan terjadi di administered price, tetapi kalau kita lihat dari core inflation tetap naik. Namun jelas bahwa dengan tarif sepanjang 50% ini inflasi kita rendah. Dan kalau kita lihat hasil di angka di tahun 2024 juga terjadi perbaikan di angka kemiskinan yaitu 9,03% dan angka pengangguran di 4,91%. Kemudian beberapa kegiatan yang diterapkan kemarin oleh kebijakan Bapak Presiden Pak Prabowo pada saat Nataru itu kita mendorong beberapa aktivitas di bidang ekonomi, antara lain kita melihat aktivitas meningkat, kunjungan wisata itu meningkat di bulan Oktober sampai dengan Desember sebesar 15,59% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan kalau dilihat hunian dari hotel berbintang itu meningkat 4,29% antara Oktober sampai dengan Desember 2024,
pergerakan penumpang baik dari transportasi kereta, udara, dan angkutan laut juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat sektor real dan optimisme masyarakat itu tercermin dalam PMI manufaktur itu kembali di level ekspansi yang diteruskan. Jadi di Desember sudah di atas 50 dan Januari pun capaiannya 51,9. Artinya optimisme di sektor manufaktur tinggi dan indeks keyakinan konsumen juga terus di level angka di atas 100 atau 121,1 dan indeks penjualan real tumbuh positif. Nah, dengan perkembangan indikator tersebut, pertumbuhan ekonomi khusus di triwulan keempat 2024 yang juga merupakan triwulan pertama di dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo, ini tumbuh sebesar 5,02% year on year atau 0,53% secara quarter to quarter. Dan angka ini menegaskan bahwa kita masuk dalam zona 5% atau 5,03 di tahun 2024. PDB kita juga mengalami peningkatan yang tahun sebelumnya adalah 20,892 triliun dan di bulan Desember kemarin sepanjang tahun 2024 PDB nominal kita 22.139 triliun. Kalau diterjemahkan PDB per kapita juga telah meningkat mendekati $5.000 yaitu 78,62 juta rupiah per tahun atau setara dengan 4.960,33 US dollar. Jadi PDB per kapita kita juga sudah meningkat. Dan sesuai dengan pola musiman, pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat ini lebih rendah dibandingkan kuartal ketiga, namun aktivitas ekonomi tetap kuat oleh momentum daripada liburan baik Natal maupun Tahun Baru, serta dampak dari penyelenggaraan pilkada yang lalu. Kemudian kebijakan Nataru yang dikeluarkan pemerintah adalah program mudik gratis, diskon harga tiket pesawat 10%, kemudian hari belanja online nasional, program belanja Indonesia aja, dan diskon di tahun 2024, dan itu program EPIK yang seluruhnya memberikan daya beli ataupun belanja masyarakat sebesar 71 triliun di bulan Desember. Dari sisi pengeluaran, itu semua komponen mencatat pertumbuhan yang positif. Kalau sektor konsumsi rumah tangga, pertumbuhannya 4,94% dan berkontribusi terhadap 54% terhadap perekonomian Indonesia. Peningkatan konsumsi didorong oleh sektor transportasi, hotel, dan restoran, dan dampaknya tinggi terhadap mobilitas masyarakat selama libur di akhir tahun. Sementara investasi atau PMTB tumbuh 4,61%, mencapai 6.452,5 triliun. Dorongan utama adalah infrastruktur oleh pemerintah dan ekspansi investasi dari swasta, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah juga tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan realisasi APBN pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dari lapangan usaha, beberapa sektor utama juga mencatat pertumbuhan positif. 5 sektor terbesar adalah industri, pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang berkontribusi terhadap 63,9% terhadap PDB 2024. Secara khusus di kuartal keempat, sektor transportasi, pergudangan, sektor makanan minuman, pertumbuhannya adalah tertinggi sebesar 7,92% dan 6,61% secara year on year. Kemudian tingginya kedua sektor sejalan dengan peningkatan pergerakan penumpang dan volume logistik, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan terutama pada periode liburan Natal dan Tahun Baru.
Kalau kita lihat industri pengolahan di kuartal 4 tumbuhnya 4,98% secara year on year. Ini menunjukkan tingginya demand baik dari dalam maupun luar negeri untuk industri makan minum dan juga industri baja ataupun logam. Sektor konstruksi di kuartal keempat juga pertumbuhannya relatif tinggi, 5,81% secara year on year, didorong oleh program infrastruktur, jalan tol, dan infrastruktur lain termasuk IKN di dalamnya. Nah, ekonomi Indonesia juga tumbuh solid secara spasial, yaitu dengan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, tercatat tumbuh di atas rata-rata nasional. Nah, ini menunjukkan kembalinya sektor pariwisata, terutama di Bali dan Nusra. Kemudian di Sulawesi, Maluku, Papua tentu akibat dari kebijakan hilirisasi. Sedangkan Kalimantan tentu didorong oleh sektor perkebunan dan pertambangan. Maluku, Papua tumbuh 7,81%, sektornya adalah pengolahan logam dasar, perdagangan dan konstruksi. Sulawesi tumbuh 6,18%, terutama sektor industri pengolahan, hilirisasi daripada nikel dan baja, kemudian pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan. Kalimantan tumbuh 5,52%, sektor pertambangan, konstruksi, dan perdagangan juga menjadi sektor penunjang utama. Kemudian Bali, Nusa Tenggara 5,04%, ini pariwisata, terutama akomodasi dan makanan minuman, dan juga di sektor perdagangan dan khusus di Nusa Tenggara juga sektor pertambangan. Di Jawa tumbuh 4,92%, kontribusinya terhadap total nasional adalah 56,84%. Tentunya di Jawa mengandalkan kepada industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi yang tersebar di berbagai kawasan industri. Sedangkan Sumatera tumbuh 4,45% dengan 22,3% kontribusi oleh sektor pengolahan, perdagangan, dan konstruksi. Nah, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada kuartal pertama tahun 2025. Kebijakan tersebut yang merupakan program Astacita Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu tentu satu stimulus HKBN, Hari Besar Nasional yang kemarin kita perkenalkan di Nataru, akan diusulkan untuk dilanjutkan. Program di Ramadan Idul Fitri ini antara lain diskon harga tiket pesawat, pelaksanaan Harbolnas di 2025, program Every Purchase is Cheap, sales di tahun 2025, kemudian belanja di Indonesia saja atau BINA 2025, diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya paket stimulus yang sedang berjalan di Q1 adalah bantuan pangan beras, kemudian diskon tarif listrik yang sampai 2.200 VA di bulan Januari Februari ini tentunya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan di tahun 2025. Demikian pula dilanjutkannya dengan PPN ditanggung pemerintah terhadap pembelian properti, otomotif, sektor electric vehicle maupun yang terkait dengan hybrid dan juga motor. Kemudian juga PPh DTP untuk sektor padat karya dengan gaji platformnya 10 juta per bulan yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian direalisasikannya program makan bergizi gratis, tentunya ini memberikan multiplier effect di grassroots level atau di level desa dan kecamatan. Kemudian penyaluran KUR juga ditingkatkan di Q1 2025 dan kami sudah melihat bahwa panen padi kelihatannya di tahun 2025 ini akan lebih optimal dibandingkan dengan tahun lalu. Terkait dengan peningkatan program daya saing untuk transformasi ekonomi jangka panjang, Bapak Presiden Pak Prabowo telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain program makan bergizi gratis, program ketahanan pangan dan energi, pengendalian inflasi, kita lihat di Januari inflasi rendah,
kemudian juga pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, revisi PP 5 untuk kemudahan berusaha, kemudian keberlanjutan kebijakan tax holiday dan tax allowance untuk menjaga iklim investasi. Tadi kami kedatangan delegasi dari Euro ASEAN Chambers of Commerce yang juga tentunya sangat berkepentingan untuk menjaga iklim investasi. Kemudian kebijakan yang diluncurkan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dengan kewajiban penempatan 100% selama 12 bulan. RPP sedang dalam proses penetapan dan juga konsultasi dengan stakeholder sudah dilakukan. Kemudian realisasi pendirian Bullion Bank yang akan diluncurkan di akhir bulan Februari. Kemudian juga kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah dengan tambahan untuk FLPP. Kemudian juga telah ditetapkan dan mempunyai efek positif terhadap kenaikan upah minimum UMP di tahun 2025 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden sebesar 6,5%. Kemudian kebijakan untuk UMKM termasuk penghapus tagih atau pemutihan utang, realisasinya dari BRI saja sekitar 42 triliun dengan UMKM-nya 10.100 UMKM dan juga mendorong kebijakan internasional untuk membuka pasar baru di tengah ketidakpastian. Salah satu yang ditargetkan adalah penyelesaian EU SEPA di semester pertama tahun ini dengan Eropa, kemudian telah bergabungnya Indonesia kepada BRICS dan selesainya pembahasan materi untuk SEPA antara Indonesia dan Kanada dan juga kita akan segera memasukkan initial memorandum untuk OECD yang diharapkan bisa kita masukkan di bulan Maret 2025. Demikian mungkin beberapa hal yang kami highlight untuk di awal tahun ini. Ada pertanyaan? Silakan yang Selamat sore Pak, Stefano dari Reuters Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama mungkin tadi kan Bapak menyatakan ada beberapa stimulus yang sedang berjalan ya Pak untuk ekonomi 2025 targetnya bisa tercapai. Tapi tadi dari BPS kan pertumbuhan 2024 tuh melambat mungkin paling kecil dari 3 tahun terakhir Pak. Itu ada permasalahan di sisi ekspornya Pak yang mengecil itu Pak. Mungkin adakah kebijakan baru Pak untuk mendorong ekspor itu Pak supaya bisa mencapai target yang 5,2% tahun ini Pak. Kemudian tadi satu Pak, Bapak bilang untuk mendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga ada beberapa perjanjian internasional yang bisa mendorong itu. Salah satunya tadi yang untuk masuknya ke BRICS boleh didetail nggak Pak? Apa yang bisa berkontribusi Pak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tadi sempat bilang initial memorandum ke OECD di bulan Maret, boleh dijelaskan Pak itu maksudnya? Stepnya itu mungkin step keberapa untuk terakhir sampai masuk OECD ya. itu? Selamat Ya. sore Bapak, saya Trian Pak dari IDN Times. Pak, kalau kita lihat kan data dari BPS tadi konsumsi rumah tangga sendiri masih tumbuh di bawah 5% ya Pak ya. Yang artinya stimulus yang memang diberikan di 2024 itu belum terlalu efektif untuk menggenjot konsumsi rumah tangga lebih di atas 5% walaupun kontribusinya memang masih 55% nah Pak. Sebenarnya untuk tahun ini apa yang mungkin dibuat pemerintah agar menggenjot lagi Pak sisi konsumsi rumah tangga khususnya di kuartal 2 dan 3 dan 4 Pak, karena mengingat bahwa kuartal 1 lebih banyak stimulusnya Pak. Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran Pak, kalau kita lihat kan dari konsumsi pemerintah sendiri hanya tumbuh di 6,61% dan kontribusinya terhadap PDB itu semakin turun Pak. Nah dengan adanya efisiensi ini bagaimana dengan kontribusi konsumsi pemerintah ke depan Pak? Karena kan kita lihat bahwa belanja-belanja semuanya dipangkas dan sisi perhotelan juga mengalami penurunan. Selanjutnya apakah ada ini Pak, untuk di Kemenko sendiri pemangkasan anggarannya di berapa sih Pak? Dan apakah memang sudah terdampak Pak? Karena di bawah lampunya agak remang-remang Pak. Apakah udah mulai Itu terdampak? penghematan listrik.
Oh itu penghematan. Iya Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak, apakah mulai diimplementasikan di bawah karena sudah remang-remang? Terima kasih. Tapi microwave-nya jalan nggak? Jalan katanya microwave, aman. Ya. Ya, terima kasih Pak. Saya Grace dari Bloomberg News. Dua pertanyaan saja Pak. Yang pertama menyambung pertanyaan dari Reuters tadi terkait dengan strategi untuk mungkin secara lebih luasnya sih Pak untuk mengantisipasi perang dagang ya Pak yang sepertinya sudah mulai semakin tereskalasi tarif ke Cina maupun ke negara-negara lain yang mungkin akan berdampak kepada kinerja ekspor maupun sektor-sektor lain ya Pak. Itu dari pemerintah Indonesia sendiri antisipasinya seperti apa sih Pak? Apakah ini menjadi suatu concern yang cukup serius atau seperti apa gitu pemerintah melihatnya terkait dengan prospek perang dagang ini? Lalu yang kedua Pak, mungkin ini agak sedikit di luar tapi terkait dengan kerjasama internasional Pak, soal JETP Pak kalau boleh tanya, apakah benar ya Pak sekarang untuk JETP itu koordinasinya dilakukan di bawah koordinasi Bapak Kemenko Perekonomian dan kan memang kemarin pemerintah AS Presiden Donald Trump sempat berwacana mau menarik diri ya Pak dari JETP ini. Tanggapan dari pemerintah Indonesia terkait ini seperti apa ya Pak? Apakah kita masih komit untuk menjalankan JETP itu walaupun nanti misalnya pemerintah Amerika memutuskan untuk keluar, dan apakah kalau memang sekarang dibahas di bawah Kemenko Perekonomian, apakah masih berlanjut Pak pembahasan JETP ini dengan negara-negara mitra lain? Dan apa saja perkembangannya, apa yang disepakati begitu Pak? Mungkin kalau boleh update aja itu. Terima Baik, kasih. saya jawab aja. Jadi yang pertama tadi Reuters Bloomberg saya jadikan satu. Pertama terkait dengan ekspor itu memang penurunan itu yang kita lihat bukan dari segi produksi sih aman dari segi supply. Namun yang utama terjadi penurunan harga komoditas. Jadi dengan penurunan memang volume kali price itu akan menjadi turun. Nah itu dibandingkan 2 tahun yang lalu price-nya jauh lebih tinggi. Kemudian tentu kita akan melihat tambahan ekspor lagi yang kita bisa dorong. Nah, dan juga atau kalau dari segi devisa apalagi yang bisa kita maksimalkan. Nah, salah satu yang sedang dalam pembahasan low hanging fruit itu ada dari segi pariwisata. Jadi pariwisata kita akan terus genjot. Nah, tentu kita harus melihat meratakan pariwisata tidak melulu Bali karena Bali juga sudah mulai kongesti sehingga kita akan melihat daerah-daerah lain seperti di Lombok kemudian juga di Labuan Bajo bagaimana bisa langsung tadi juga dengan Wamen imigrasi kita bicara terkait dengan fasilitas visa untuk wilayah-wilayah tertentu tersebut dan juga kita akan mendorong misalnya tujuan Batam Bintan itu juga bisa menjadi jembatan untuk menarik daripada sektor turisme untuk mengimbangi ekspor kita. Nah, kedua tentu terkait dengan perjanjian dagang, memang waktunya kita untuk merapatkan perjanjian SEPA dengan EU. Karena dengan SEPA dan EU ini waktunya menjadi timely, menjadi sangat tepat dan penting. Karena tentu di EU juga pemerintahannya baru. Nah, saya dalam hal ini akan segera untuk berkomunikasi dengan komisioner baru dan kelihatannya dari pembicaraan komisioner baru ini juga sangat eager untuk sangat ingin untuk menyelesaikan SEPA. SEPA ini sudah berjalan selama 9 tahun. Jadi perlu ada target waktu. Jadi Bapak Presiden Pak Prabowo sudah mengarahkan harus diselesaikan semester ini. Nah, kita ada beberapa isu, tapi dari isu itu kita sudah detailkan. Sebetulnya dengan Indonesia menang kemarin di WTO terhadap kelapa sawit, ini juga akan memperlancar perundingan kita dengan SEPA. Nah, kemudian yang terkait dengan BRICS,
tentu BRICS ini ada beberapa negara besar dan BRICS ini hampir 60% dari penduduk dunia ada di BRICS. Dan ini benar-benar kerjasama Global South. Dan tentu market besar di sini adalah pertama tentu China, kedua India, dan ketiga adalah Rusia dan Indonesia. Nah, terhadap China kita sudah punya ASEAN FTA dengan China, jadi ini sudah hampir semua sebetulnya aksesnya terbuka. Dan kita punya yang perlu kita kembangkan yaitu RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang juga diinisiasi oleh Indonesia, di mana ini adalah kerjasama antara China dengan ASEAN plus Jepang, Korea, Australia, dan New Zealand. Jadi ini sebuah pasar yang harus kita optimalkan. Dan kemudian dengan Rusia sendiri, Indonesia punya Eurasia. Jadi Eurasia sendiri dengan beberapa negara yang dulunya kita sebut sebagai negara former Soviet, itu negosiasi dengan Eurasia juga sudah 80% selesai. Jadi kalau ini juga kita selesaikan tahun ini, kita akan membuka seluruhnya, dan ini mempermudah kita untuk berbicara dalam konteks BRICS. Nah, dengan India sendiri kemarin pada saat kunjungan Bapak Presiden saat Indonesia menjadi guest of honor dari Hari Republik Day di India, kemarin dilaporkan kepada Bapak Presiden, Pak Prabowo, dan juga Perdana Menteri Modi bahwa saya dan Menteri Perdagangan akan melakukan tindak lanjut dalam bulan awal Maret untuk menyelesaikan isu-isu perdagangan. Kita ketahui dengan India ada beberapa isu. Pertama tentu terkait dengan bea masuk kelapa sawit yang dibedakan antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian beberapa produk kita yang produk manufaktur kita yang juga dikenakan anti dumping duty oleh India. Bahkan contohnya PVC saja itu kita dikenakan tambahan biaya $200 per ton. Jadi beberapa isu itu diharapkan kita bisa selesai, termasuk juga ekspor koks kita ke India yang biasanya bisa 1,6 juta ton. Itu koks adalah cooking coal yang sudah diproses untuk industri baja. Nah, itu juga diberikan kuota di bawah 100.000, jadi sangat jomplang dibandingkan dengan apa capaian kita dengan India tahun lalu. Jadi kalau kita selesaikan itu semua, maka BRICS itu bisa menjadi pasar kita yang besar, karena tentu produk kita terhadap negara BRICS ini kompetitif. Di lain pihak terhadap negara BRICS itu seperti Rusia, kita membutuhkan bahan baku seperti untuk fosfat, kemudian juga untuk beberapa komoditas lain, gandum, dan juga potas. Jadi banyak hal yang kita perlukan di sana. Kemudian juga dengan BRICS kita berharap bahwa dengan BRICS plus regional agreement lain, posisi Indonesia akan lebih dalam. Jadi tinggal memang yang mesti kita perkuat itu adalah dengan India. Nah, ini yang tentu kita punya trade dengan baik itu dengan India dan yang lain kita masih positif. Jadi kita harus melakukan balancing daripada trade tersebut. Kemudian yang terkait dengan daya beli konsumsi, tentu konsumsi kita akan genjot kalau daya belinya meningkat. Nah, daya beli ini kan terus kita dorong antara lain dengan kebijakan termasuk di dalamnya PPH untuk kelas menengah ataupun pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk sektor padat karya, dan juga untuk kuartal kedua, ketiga, keempat kita akan evaluasi stimulus yang kita berikan di Q1. Jadi ini sambil bergerak kita akan melihat program-program lanjutnya. Kemudian terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian dipotong 52%, 52,5%. Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong, memang lampu kita matikan supaya wartawan berasa. Kalau enggak wartawan enggak berasa.
Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai. Kemudian terkait dengan perang dagang antara Cina dengan Amerika ataupun yang lain, memang kita masih menunggu kebijakan apa yang harus kita maksimalkan, namun dengan dibebankannya perdagangan atau bea masuk terhadap Cina 10%, nah tentu kita harus menjaga perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar. Jadi market kita dengan Amerika kan sebetulnya kalau untuk consumer product jumlah penduduknya unda-undi gitu. Jadi kalau kita 280, Amerika 320 juta, dan dari segi consumer product bukan hanya dari segi mereka mengenakan 10%, tetapi dari freight cost ke Indonesia juga jauh lebih pendek, sehingga produk mereka nanti akan sangat kompetitif, tetapi ini yang harus kita jaga. Tetapi memang di lain pihak, Cina sendiri atau Tiongkok sendiri membutuhkan barang-barang dari Indonesia dalam supply chain-nya, terutama baja dan turunannya. Sehingga tentu ini semuanya akan kita jaga. Dan bagi Indonesia sendiri terhadap Amerika saat sekarang posisi kita berbeda dengan Vietnam. Vietnam bea masuknya adalah 0 dan ASEAN itu negara ketiga yang trade-nya positif dengan Amerika. Jadi setelah Kanada, kemudian China, Meksiko, itu ASEAN. Tetapi ASEAN itu yang tertinggi adalah Vietnam. Tetapi Vietnam karena special treatment, maka mereka tetap 0. Sedangkan Indonesia selama ini karena kita GSP-nya tidak diperpanjang sejak Trump 1.0, kemudian dilanjutkan dengan Presiden Biden yang tidak memproses perundingan GSP Indonesia, di mana GSP kan tentunya ada spesial tarif untuk barang Indonesia. Karena tidak dilanjutkan, maka barang-barang kita tetap kena sekitar 10-20%. Jadi bagi Indonesia posisi ini belum ada perubahan. Jadi mungkin itu saja yang saya jawab. Ada lagi? JETP. JETP itu sekarang di Kementerian Perekonomian, dan memang kita juga sudah melihat dan sudah bahas dengan World Bank dan Jepang pada saat nanti Amerika tidak, dalam tanda petik, seandainya mereka retract, nah ini JETP akan tetap terus berjalan dengan negara-negara yang masuk di JETP tersebut. Ya, 3 lagi ya. Sore Pak, saya Konita dari Tirto. Izin bertanya. Dari mana? Dari Tirto. Tirto. Ya. Ya. Izin bertanya Pak, sebelumnya kan asosiasi-asosiasi retail itu mengeluhkan kalau misalkan deflasi adalah pertanda pelemahan daya beli masyarakat gitu ya Pak. Berbeda dari asumsinya pemerintah yang deflasi kemarin, contohnya yang Januari itu karena diskon tarif listrik. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Bapak Pak? Terus juga di medsos itu rame soal pemangkasan kabar akan THR sama gaji 13 yang nggak akan cair gitu Pak. Nah itu gimana Pak konfirmasinya? Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak Erlangga. Perkenalkan saya Dendi dari Media Kontan. Ada 3 pertanyaan nih yang saya ingin tanyakan Pak. Yang pertama soal pertumbuhan ekonomi di 2024 ini kan Pak nggak mencapai target 5,2% ya Pak. Padahal ada momen Pilpres, Pilkada, UMR naik, dan juga ada pesta belanja. Ini sebenarnya apa ya Pak yang menjadi penyebabnya? Apakah bisa tumbuh di 8% Pak di tahun 2029 nanti? Terus pertanyaan yang kedua terkait nasib proyek-proyek yang dibiayai USAID yang di stop Donald Trump Pak. Ini sebenarnya bagaimana ya Pak dampak proyek-proyek yang dibiayai proyek Indonesia ini Pak? Dan selama ini proyek-proyek yang dibiayai dari USAID ini proyek apa saja Pak? Terima kasih.
Selamat sore Bapak, saya Dova dari Bloomberg Technos. Mau tanya Pak soal pemangkasan anggaran juga. Jadi kan BPS tadi bilang itu salah satu sumber pertumbuhan juga ya Pak. Jadi Nah apa kalau bedanya Bloomberg dan Bloomberg Technos? Bloomberg Technos versi bahasa Indonesia Pak. Lanjut ya Pak. Ya, silakan. Kan itu jadi salah satu komponen pertumbuhan ya Pak. Nah dengan target dari Pak Prabowo yang ambisius 8% itu, sementara tahun ini tadi di bawah target, di tahun 2025 dengan efisiensi anggaran tadi, apa sih Pak upaya yang bakal terus dilakukan untuk mencapai target ambisius 8% itu? Kedua Pak, kan kalau di undang-undangnya Kementerian Ekonomi itu membawahi Kementerian SDM ya Pak. Akhir-akhir ini lagi ada polemik yang gas LPG ini Pak. Nah, tapi kan pada akhirnya dianulir sama Pak Presiden ya Pak. Pengen mengkonfirmasi aja Pak, sebenarnya mekanisme kebijakan ekonomi itu sebelum diumumkan apakah memang dilaporkan dulu ke Pak Presiden atau memang seperti apa Pak mekanismenya, karena tiba-tiba dianulir oleh Pak Presiden itu sendiri. Terakhir Pak, soal insentif fiskal yang sebagai kompensasi PPN yang diumumin di tahun lalu, itu beberapa aturannya belum terbit sampai sekarang, misalnya PPN DTP properti, apakah memang tetap dilanjutkan ya Pak? Terima kasih. Ya, pertama tadi terkait dengan deflasi. Memang kalau kita lihat kan komponen deflasi yang namanya core inflation masih naik. Jadi kalau core inflation masih naik berarti daya beli masih oke, dan kita cross check dengan indeks keyakinan konsumen juga yang masih tinggi. Sehingga itu yang mengatakan bahwa kita masih oke, dan deflasi itu terjadi memang karena administered price. Administered price itu terutama untuk listrik yang 50% itu kan hampir 90% daripada pelanggan listrik. Jadi hampir keluarga itu kena semua gitu. Jadi tentu ini merupakan tabungan kita untuk inflation ke depan, terutama nanti menjelang hari Lebaran biasanya naik gitu. Jadi kita punya tabungan yang cukup untuk inflasi. Artinya ada jarak lah untuk kita bisa mengejut pertumbuhan, dan inflasi naik sedikit, ya aman lah kita. Kemudian yang terkait dengan target yang 5,2%, nah tentu memang dibandingkan dengan peer, pertumbuhan kita udah relatif di atas rata-rata. Dan kedua tentu situasi di tahun 2024 kemarin juga, walaupun ada pemilu maupun pilkada, terkait ketidakpastiannya juga relatif tinggi, dan ada yang juga bagi Indonesia sangat berpengaruh, yaitu harga komoditas yang relatif melandai, dan komoditas yang dalam tanda petik imun terhadap gejolak-gejolak, terutama juga di harga minyak. Sehingga dengan demikian memang kita punya revenue dari ekspor relatif tertahan. Kalau proyek USAID saya tidak monitor, tapi kalau kita lihat sih sebetulnya tidak ada proyek USAID yang relatif besar. Jadi kita relatif tidak terpengaruh dengan USAID. Kemudian apakah efisiensi anggaran berpengaruh? Nah, tentu kita akan monitor selanjutnya, dan kita berharap bahwa dengan seluruhnya sudah disepakati anggaran, kita bisa berharap bahwa kementerian sudah mulai bergerak kembali, ditambah lagi nanti dengan pelantikan dari kepala daerah di bulan Februari. Tentu juga ada pengaruh daripada belanja daerah. Kemudian terkait dengan insentif fiskal, ini saya pikir ini proses dokumentasi terutama dari PMK sedang berproses, dan relatif dari segi konten sudah selesai, dan insentif-insentif ini arahan Bapak Presiden dilaksanakan. THR dan gaji ke-13 dari segi perusahaan, kemarin saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja juga akan mempersiapkan untuk itu. Kemudian yang dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan.
persiapan sudah ada. Ya, saya rasa itu saja yang saya jawab. Apa? Apa? Itu sudah jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.